Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi kita mengenai sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah yang dibahas yaitu di jantung dan di pembuluh darah. Selamat belajar dan menyaksikan videonya ya. Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh kita karena terdapat organ yang dapat memompanya yang disebut sebagai jantung. Jantung ini terdiri dari 4 ruangan, yaitu serambi atau atrium kiri dan kanan, serta bilik atau ventrikel kiri dan kanan. Serambi jantung berada di atas bagian jantung, sedangkan bilik jantung berada di bagian bawah jantung. Darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali ke serambi kanan, sehingga darah dalam serambi kanan banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida. Dari serambi kanan, darah akan melewati katup tricuspidalis menuju bilik kanan. Katup ini berfungsi agar darah tidak dapat kembali ke serambi kanan. Darah yang ada di dalam bilik kanan ini dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar CO2 atau karbon dioksida dalam darah terlepas dan terjadilah pengikatan O2 atau oksigen. Darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri sehingga darah dalam serambi kiri banyak mengandung O2 atau kaya oksigen. Darah dari serambi kiri turun melalui katup bicuspidalis menuju bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Selanjutnya, pembuluh darah. Pembuluh darah dibedakan menjadi 3, yaitu adanya pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Berikut ini adalah gambar dari pembuluh darah. Arteri merupakan pembuluh darah yang menghasilkan darah keluar jantung berisi banyak oksigen kecuali arteri pulmonalis. Sedangkan vena mengalirkan darah ke dalam jantung yang banyak mengandung karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Sedangkan pembuluh kapiler merupakan cabang dari ujung arteri dan ujung vena yang menjadi pembuluh-pembuluh kecil. Ini adalah pembuluh arteri, sedangkan yang ini adalah pembuluh vena. Arteri merupakan banyak mengandung oksigen, sedangkan vena mengandung karbon dioksida. Sedangkan ini adalah ujung dari arteri dan vena yang disebut sebagai pembuluh kapiler. Peredaran darah manusia. Peredaran darah pada manusia ini terbagi menjadi 2, yaitu adanya peredaran darah yang kecil dan peredaran darah yang besar. Peredaran darah kecil ini merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung bilik kanan menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung atau bisa serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar ini merupakan peredaran darah dari jantung atau bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung lagi atau serambi kanan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Yang pertama yaitu kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas akan lebih banyak memerlukan sumber energi dibandingkan orang yang tidak melakukan aktivitas. Dapat dilihat pada gambar ya. Selanjutnya yaitu jenis kelamin. Biasanya perempuan memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi daripada laki-laki.
Pada kondisi normal, denyut jantung perempuan itu 72-80 per menit, sedangkan laki-laki 64-72 denyutan per menit. Ketiga, yaitu suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi denyut jantung. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme, sehingga diperlukan peningkatan pasokan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Selanjutnya yaitu umur. Semakin bertambah umur seseorang, semakin rendah frekuensi denyut jantung. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi tubuh pada kebutuhan energinya ya. Yang kelima yaitu komposisi ion. Berdenyutnya jantung secara normal tergantung pada keseimbangan komposisi ion di dalam darah. Berikut ini adalah beberapa gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan juga cara untuk menanggulanginya. Maka dari itu kita harus memperhatikan peredaran darah di dalam tubuh kita ini dengan baik, dengan seperti berolahraga, menjaga pola makan, dan lain sebagainya. Baiklah, selesai sudah pelajaran kita mengenai sistem peredaran darah, mulai dari darah, jantung, pembuluh darah, frekuensinya, serta gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.